Nah, kita lanjut ke part 2. Sini kita lihat lagi bagaimana perkembangan yang sudah kita lakukan pemupukan. Ada bunga betina yang sudah mulai muncul ya. Jadi kondisi sawit yang sudah kita pupuk ini sudah mulai ada perubahan yang signifikan, karena sebelumnya kondisi sawit yang ada di kebun ini sangat memprihatinkan ya, karena tidak pernah sama sekali dilakukan pemupukan. Ini bisa kita lihat buahnya sudah mulai ada perubahan, walaupun belum maksimal sepenuhnya, tapi setidaknya mulai ada perubahan dibandingkan sebelumnya ya. Ini sudah kita bersihkan juga sebagian piringannya. Nah, buahnya sudah mulai bagus ya. Jadi jika teman-teman memiliki kebun sawit yang tidak pernah dirawat sama sekali, sebaiknya itu menggunakan pupuk tunggal, karena pupuk tunggal itu lebih bagus ya daripada pupuk majemuk. Pupuk majemuk itu biasanya terdiri dari NPK ya, NPK, Ponska, Mutiara, dan lain sebagainya. Jika pupuk tunggal itu adalah pupuk yang kandungannya masing-masing ya terdiri dari urea, yaitu dengan merek dagang biasanya Nitrea, pupuk fosfat ya, kandungan fosfatnya tadi, dan terakhir adalah KCl atau yang terdiri dari unsur K ya. Jadi jika ingin menggunakan pupuk, sebaiknya gunakan dulu pupuk dolomit untuk penetral tanah, apalagi tanah yang sering mengalami kebanjiran atau di lahan gambut ya. Ini memang bukan lahan gambut, memang lahan mineral, tetapi sering mengalami banjir. Makanya kita berikan pupuk dolomit terlebih dahulu agar penyerapan pupuknya bisa lebih maksimal ya. Nah, di sini buahnya sudah besar-besar ya, sudah mulai menunjukkan perubahan. Sebelumnya itu buahnya sangat kecil-kecil dan jelek ya. Nah, ini juga sama, kemarin buahnya itu kecil-kecil, ini sudah mulai ada menunjukkan perubahan ya, sudah mulai besar-besar buahnya, dan pelepahnya pun kemarin tegak ke atas, sekarang sudah mulai melentur ke bawah. Yang tadi adalah pohon yang sudah kita racuni karena mengalami buah landak, jadi terpaksa kita harus racun ya. Kemudian jarak tanamnya pun terlalu rapat, makanya kita seleksi yang bagus saja kita biarkan hidup, yang jeleknya kita racun ya. Nah, inilah kondisi kebun kelapa sawit, update perkembangan dari kebun kelapa sawit yang sebelumnya sudah kita berikan pupuk. Pemberian pupuknya sudah kita bikin juga videonya, baik itu penggunaan dolomit, rock fosfat, urea, dan yang terakhir adalah KCl atau MOP. Sebenarnya sawit ini harus diberikan juga pupuk organik ya, tetapi karena kita belum sempat, makanya kita belum menggunakan pupuk organik. Jika ada jang kosong ya,
bisa juga diberikan di sekitar piringannya. Selain menjadi sumber unsur hara organik bagi kelapa sawit, jangkos juga bisa mencegah gulma yang tumbuh di sekitar piringan kelapa sawit ya. Jadi jangkos itu sangat bagus sekali bagi nutrisi tanah agar bisa lebih subur ya. Selain menggunakan jangkos, teman-teman juga bisa menggunakan kohe ya, atau kotoran hewan, baik itu kotoran ayam, kotoran kambing, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat ini sudah mulai ada dompet ya, dompet bunga betina, karena sebelumnya itu bunganya jantan semua. Setelah lakukan pemupukan sudah mulai ada perubahan. Nah, hampir semuanya mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya itu sawit ini sangat menyedihkan. Pelepahnya ke atas, menjulang ke atas, tidak lentur ya, dan mengepit ke buahnya sehingga buahnya itu menjadi kecil. Itu karena kekurangan unsur hara ya. Setelah kita lakukan pemupukan, unsur haranya pun perlahan-lahan mulai tercukupi sehingga pelepahnya atau batangnya menjadi subur, sehingga perlahan-lahan melentur, dan pembentukan buahnya juga sudah mulai maksimal ya. Jadi gunanya dolomit itu adalah untuk penetral tanah agar penyerapan bisa lebih maksimal. Kegunaan pupuk urea itu untuk daun dan pelepah. Kemudian pupuk rock fosfat berguna untuk akar ya, agar akarnya itu lebih kuat dan bisa menyerap nutrisi dari tanah. Kemudian dia juga untuk batang ya, agar batangnya bisa menjadi besar sehingga buahnya juga bisa menjadi besar. Kemudian yang terakhir adalah unsur dari KCl atau MOP itu berguna untuk pembesaran buah. Jika sudah TM seperti ini atau tanaman menghasilkan seperti ini, sebaiknya agak dibanyakan di KCl atau MOP-nya ya, agar buahnya itu bisa lebih besar. Karena yang kita jual itu adalah buah ya, makanya kita akan fokus ke buahnya jika tanaman kelapa sawit yang kita tanam sudah menghasilkan. Berbeda apabila tanaman masih TBM atau tanaman belum menghasilkan, itu kita harus lebih fokus kepada pembentukan akar, batang, daun, serta pelepahnya ya. Karena pembentukan batang, akar, pelepah, serta daun itu sangat berguna di awal masa tanam atau TBM, tanaman belum menghasilkan. Karena jika belum berbuah, kita lebih fokus untuk pembesaran batang dengan harapan jika batang besar, itu buahnya ke depan akan besar-besar juga ya. Itulah kegunaannya. Tapi di sini kita bisa lihat batangnya itu agak sedikit kecil karena sebelumnya itu tidak dilakukan perawatan secara maksimal sehingga batangnya agak sedikit kecil ya. Berbeda jika kita lakukan perawatan dari awal, kita sudah fokus ke batang atau pelepah dan daun serta akar, itu mungkin batangnya bisa lebih besar daripada yang di video ini ya.
Tapi ini pun masih syukur masih bisa membaik ya, batang serta pelepah dan daunnya masih bisa diperbaiki walaupun tidak maksimal. Nah, kita bisa lihat buahnya itu sudah mulai membesar ya. Sebelumnya itu buahnya kecil-kecil. Setelah kita lakukan pemupukan, buahnya menjadi besar ya. Nah, bisa kita lihat sebelumnya juga banyak terkena hama tikus, tapi kita akan berikan racun tikus nantinya supaya tidak terserang tikus lagi. Ini adalah kelapa sawit yang sudah kita bersihkan. Sebelumnya itu banyak gulma-gulma yang sangat mengganggu penyerapan nutrisi. Nah, di area sini ada beberapa sawit yang sudah besar dan ada juga yang masih kecil ya. Jadi ini adalah batas tanah, makanya kita tanam di batas tanah terlebih dahulu kemarin. Makanya di batas tanah lebih cepat besarnya dibandingkan yang di tengah. Depan sini kita kemarin lakukan pembakaran karena buahnya itu agak jelek, banyak terserang jamur, makanya kita lakukan pembakaran. Nanti kita pruning juga ya. Sekian dari video ini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.